Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Baik, ada satu hadis Nabi, Nabi menggunakan sebuah tamsil, perumpamaan. Nabi mengatakan kepada sahabatnya Abu Dzar, ya Abu Dzar, annad dunya ya kabahril amik. Hai Abu Dzar, ketahuilah bahwa dunia itu seperti lautan yang sangat dalam. Kun fihis safina. Kalau kau mau selamat, kau harus punya perahu. Itu simbolik benar bahasa itu betul. Ya. Lautan yang dalam artinya kau bisa tenggelam. Kau bisa sirna, mati, sengsara. Kalau mau selamat berarti harus ada alatnya, yaitu safina. Oleh para ulama tasawuf itu dipahaminya menjadi tiga. Kata safina itu ulama-ulama mengatakan asyari'atu kas-safina. Ilmu syariat itu seperti perahu. Wa tariqatu kal bahri. Tarekat itu seperti lautan. Oh, oke. Wal haqiqatu durrun ghala. Hakikat itu ini kan sudah diintrodusir jadi bahasa Indonesia ya. Iya. Hakikat, inti. Inti, hakikatnya. Ya. Ya. Dan hakikat itu adalah mutiara yang mahal harganya. Ya, itu tersembunyi kan. Ya. Kalau kita bayangkan gitu Pak Kiai, itu kan letaknya tuh tersembunyi. Iya, jadi kalau mau selamat pakai perahu. Harus naik perahu dan tidak di pinggiran, harus di tengah. Ya. Kemudian tenggelam, masuk ke dalam, ini thariqat, ilmu yang berat. Maka di bawah ada mutiara. Karena mutiara tidak ada di darat. Ya. Adanya di laut. Nah, kalau orang ingin mendapatkan mutiara, ingin memahami tentang tasawuf, dia mesti naik perahu dulu. Dia mesti belajar itu. Aspek ibadah itu mesti dia pelajari. Bagaimana bab taharahnya, bagaimana bab nikahnya, bab muamalahnya, jinayatnya, semua harus dipelajari. Yang menyangkut aspek apa itu publik, hukum publik atau hukum privat, itu mesti dia pelajari dulu. Tauhidnya mesti bagus dulu, benar dulu. Baru mengikuti thariqah. Syari' ini di depan studio kita ini, jalan besar. Itu bahasa Arabnya syari'. Syari' itu jalan besar, semua orang lewat situ. Kalau ada gang masuk, itu namanya thariq. Jalan kecil, bisa jadi jalan yang lebih cepat. Untuk nyampe tujuan. Jalan pintas. Nah, itu namanya thariq, jalan kecil. Nah, jadi kalau umpamanya kita sekarang ini mau ke istana, kalau kita mengikuti syariat itu jalannya mudah, jalan protokol gitu. Tapi kalau kita naik motor bisa masuk-masuk gang, datangnya lebih cepat, itu namanya thariq. Ya, disiplinnya disebut dengan thariqah. Ya. Jadi kalau orang menjalankan puasa, sholat, zakat, haji, itu menjalankan syariat. Tapi kalau orang sholat malam, setiap Sabtu Minggu dia berpuasa, setiap Yaumul Bid dia berpuasa, setiap pagi dia sholat duha, ya, kemudian setelah itu dia menghatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali, maka dia thariq. Bukan syari'. Karena ditinggal juga nggak ada masalah, nggak berdosa. Itu perbedaannya syariat dengan thariqat. Nah, sekarang sejauh mana nih kepentingannya? Kalau orang menjalankan syariat, maka dia termasuk orang yang muti, orang yang taat. Syariat tadi ya. Ya, kalau dia belajar syariat berarti dia levelnya itu muti, orang yang taat. Tapi dia tidak termasuk muhib, orang yang dicintai. Nah, untuk menjadi orang yang dicintai, dia mesti melakukan thariqah.